Silakan Iren, buka doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan sepanjang. Terima kasih atas kebersamaan kami Bapa untuk ibadah saat ini. Kiranya Engkau yang memberikan saluran internet yang baik Tuhan untuk kami semua, biar kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan saat ini Tuhan lewat Pak Morgan Tuhan, tema di dalam tanya Bapa untuk orang-orang teman-teman kami yang belum join di boleh segera bergabung Tuhan dan boleh pada namamu dan kiranya Tuhan Engkau yang memberikan hikmat pemurnian Tuhan yang akan sampaikan isi juga untuk dan sebagai WA Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampun atas segala dosa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan amin. Amin. Shalom semua. Bersyukur kita memulai ibadah kita di siang hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bawa pujian kita mau bawa sorak-sorai kita ke hadapan Tuhan. Kita angkat pujian syukur kita bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
pujian bagi Tuhan, saudara. Masih tetap dalam hadirat-Nya. Kita mau bawa hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau yang memperbarui hati kami, Tuhan. Engkau yang mengubahkan hati kami. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang kepadamu ya Bapa. Biarlah kami berada di dalam hadirat-Mu, di dalam kuasa-Mu. Engkau mengubahkan kami lebih lagi ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau, di dalam Engkau. Katakan, ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu, oh kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawa kami Tuhan, bawaku di pelukan-Mu, di pelukan-Mu. Ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kita angkat pujian ini, kita katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawa kami Tuhan, bawaku di pelukan-Mu, di pelukan-Mu. Ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu, oh, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawa kami Tuhan, bawaku
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, haleluya. Kami sembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Raja yang mulia, Raja yang agung, Allah yang perkasa, haleluya. Engkaulah segalanya, oh, bagi kami Tuhan, glorious, Emas kira Bapak Karabashinira, haleluya. Oh, glorious, glorious, Allah yang perkasa, Allah yang heran, menara kekuatan kami. Engkaulah gunung batu kami Tuhan, tempat perlindungan kami. Kami berlindung di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, haleluya. Ya masan kira bakarabashinyana, haleluya, haleluya, haleluya. Glory hanya bagi-Mu, Allah yang setia, Allah yang agung, Allah yang heran, haleluya. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah syukur kami hanya bagi-Mu. Kimasera bakarabatani ana babahaya, kirabataki amasini ana karamatia. Bagi Engkau yang duduk di tahta, Raja kemuliaan, Raja kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau selamanya. Kami mau sujud di bawah kaki-Mu. Allah yang hebat, Allah yang hebat. Ia semaki amesan garab ase. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, glory hanya untuk-Mu. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya persilakan kepada hambanya. Saya persilakan kepada hambanya untuk dilanjutkan dengan firman. Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yuk. Ya, waktu saya ya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat persekutuan hari ini POPM. Meskipun kami ketemu lewat Zoom, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan melawat setiap kami dimanapun posisi kami saat ini. Kami mengangkat tangan dan hati kami, hidup kami seluruhnya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkatilah, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar firman yang kami dengar siang ini, boleh Tuhan Yesus tinggal di hati kami dan membentuk hidup kami. Memperbaharui komitmen kami di tahun yang baru ini. Kami berjalan lebih mengasihi Tuhan lagi. Lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami layak pantas untuk menerima berkat yang Bapa telah sediakan bagi setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan momen ini saat ini Tuhan. Waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus yang memimpin, yang mengurapi kami semuanya. Kami ikat segala kuasa kegelapan, roh jahat, penguasa di belakang kami, patahkan, kami tolak kuasanya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Bisa dengar ya? Coba dicek dulu. Bisa dengar saya? Suara saya bisa dengar? Ya, bisa Pak. Halo, siapa yang bisa jawab? Iya Pak, bisa. Bisa ya? Baik. Iya. Terima kasih buat kesempatan ini, buat pelayanan ini. Ya, saya bersyukur buat POPM yang mengundang saya, memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani meskipun kita lewat Zoom karena ruangan dipakai, digunakan di sana. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita siapkan hati kita, ya seperti yang ada di flyer ya, bagaimana kita supaya kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya, kita jangan meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita baca dari Wahyu pasal yang kedua kepada jemaat di Efesus. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Nah, saya
bersyukur buat firman ini yang Tuhan beri bagi kita di hari Jumat ini, di minggu kedua ya, minggu ketiga ya, kita di bulan Februari tahun 2026. Supaya apa? Supaya keadaan kita di restart kembali, di charge ulang kembali, dibawa mengingat kembali bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan. Bukan cuma saudara, tapi saya juga yang berkhotbah, yang menyampaikan firman ini, terlebih-lebih ditegur Tuhan. Harus kita kembali lagi kepada panggilan kita, kepada kasih kita yang mula-mula. Mungkin karena kesibukan, karena hal-hal yang lain, tanggung jawab. Bahkan dalam konteks gerejawi, dalam pelayanan, banyak kami hamba-hamba Tuhan terlalu sibuk pelayanan, akhirnya meninggalkan persekutuan intimasi dengan Tuhan. Nah, pesan Tuhan Yesus ini kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yang dicatat di Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3, merupakan teguran, itu yang pertama. Teguran, dan di sana juga ada pujian dan dorongan untuk tetap setia dan bertobat dari kompromi terhadap dosa, dan agar mereka bertahan dalam kesusahan hidup dan dalam penganiayaan. Jadi ini pesannya sangat kuat sekali ya. Contohnya, saya akan singgung sedikit tentang Smyrna. Di Wahyu 2 ayat 8 sampai 11, jemaat ini dipuji oleh Tuhan. Ya, dipuji atas apa? Atas kesetiaan mereka di tengah kemiskinan dan aniaya. Ya, mereka setia sampai mati. Nggak banyak loh orang yang bisa setia dalam kemiskinan, dalam kekurangan, dalam aniaya. Mereka tetap setia, mereka dipuji sama Tuhan. Terus ada lagi jemaat Pergamus dalam Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Jemaat Pergamus ini dipuji oleh Yesus, dipuji. Karena apa? Karena mereka memegang ya nama Kristus, memegang nama Tuhan, berpegang teguh kepada nama Kristus. Namun ditegur mereka karena apa? Teguran keras karena toleransi ajaran sesat. Mereka kompromi dengan dunia. Itu yang terjadi hari-hari ini dengan gereja. Banyak gereja-gereja pemimpinnya yang terlibat dalam partai-partai politik, Bapak Ibu. Banyak sekali ya. Banyak ya. Mereka terlibat dalam partai politik, membawa jemaatnya tidak segan-segan berpolitik, dan mereka ada menerima sesuatu, sesuatu dari situ atas keputusan mereka itu. Ada lagi jemaat Tiatira ya, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18-29. Jemaat ini dipuji oleh Tuhan ya, kasih perbuatan, tapi mereka ditegur karena apa? Membiarkan nabi palsu Isabel menyesatkan jemaat. Ya, banyak hari-hari ini banyak Bapak Ibu. Saya pun juga masih menunggu ini seperti apa keputusan dari sinode-sinode gereja, maraknya yang ada di YouTube, pengajaran-pengajaran sesat, tapi dibiarkan seperti itu, dan itu sangat merusak iman jemaat ya. Ada lagi jemaat di Sardis yang ada di Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Jemaat ini apa? Bukan dipuji tapi ditegur. Ditegur saudaraku ya. Karena apa? Karena mereka mati rohani. Ya. Kelihatan mereka hidup, ternyata mereka sudah mati. Oleh sebab itu dikatakan apa? Bangun lagi, bangkit lagi. Ayo kuatkan lagi yang ada padamu. Ada lagi jemaat Philadelphia, ya, Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Jemaat ini dipuji. Karena apa? Karena ketaatan dan kesetiaan mereka. Mereka bertekun sehingga mereka di-cover, ditudungi dengan kuasa, dengan kasih Tuhan. Nah, kita kembali kepada pembacaan kita tadi, ya. Jemaat Efesus, ya, pasal 2 ayat 1 sampai 7, jemaat ini dipuji. Atas apa? Atas kerja keras mereka. Mereka teguh dalam doktrin. Tapi mereka ditegur. Ini ingat nih, catat, garis bawahi. Tapi mereka ditegur keras. Karena apa? Karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Jadi ini teguran juga kepada kita. Kita bisa evaluasi, kita bisa cek, kita bisa periksa. Sampai di tahun 2026, apakah kita telah meninggalkan kasih yang mula-mula? Apakah kita masih tetap dalam kasih itu? Ya, saudaraku, pesan Yesus kepada jemaat Efesus ini, itu pertama pujian atas ketekunan. Jadi ketika kita tekun mengerjakan pekerjaan kita, iman kita, pelayanan kita, Yesus itu memuji kita. Kita tidak mendapatkan pujian dari manusia. Karena pujian manusia itu bisa menjatuhkan, menjebak kita, membuat kita sombong. Tapi percayalah, kita akan dipuji oleh Tuhan. Suatu saat Dia berkata juga pada kita, sabarlah hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Nah, tapi jemaat ini ditegur lagi. Teguran keras atas apa? Atas kasih mereka yang dingin. Mereka mulai melempem. Mereka suam-suam buku. Mereka tidak sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan apa? Panggilan untuk bertobat. Jadi saudaraku, kenapa mereka ditegur ya? Karena mereka terlalu aktif
ya. Mereka terlalu aktif dalam pelayanan, ya. Akhirnya mereka menjadi orang Kristen yang kelelahan. Mereka terlalu sibuk. Saudaraku, jangan dikira terlalu sibuk dalam pelayanan itu rohani ya. Enggak, Bapak Ibu. Saudara ingat bagaimana kisah Marta dan Maria ketika Yesus mampir rumahnya di Betania. Dikatakan di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, Marta langsung pergi ke dapur. Dia prepare, dia persiapkan semuanya, dia masak, dia olah mungkin makanan yang terbaik, makanan kesukaan Yesus. Dia kerjakan itu, sementara adiknya, Maria, dia duduk mendengar cerita. Dia tidak melewatkan satu kata pun dari apa yang diucapkan Yesus dari mulutnya, keluar dari mulutnya. Tapi Marta merasa keberatan dan berkata, kenapa nggak ditegur? Kenapa aku dibiarkan bekerja sendiri? Tegur dong, suruh dong dia supaya pekerjaan cepat selesai dan Yesus juga cepat makan, cepat bisa dapat hidangan. Tapi apa dikatakan Yesus? Marta, Marta, engkau telah menyusahkan diri dengan apa yang ada kepadamu. Tapi Maria telah mengambil yang terbaik. Yang terbaik itu apa, saudaraku? Persekutuan kita dengan Tuhan. Yang terbaik itu apa? Intimasi kita dengan Tuhan. Banyak orang hari-hari ini jemaat ya, jangankan jemaat, para hamba-hamba Tuhan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan intimasi dengan Tuhan, meninggalkan jam-jam doanya dengan Tuhan. Tuhan menegur saya keras, Bapak Ibu. Sorry kalau saudara melihat saya sekarang bisa meneteskan air mata dalam khotbah di POPM ini. Tuhan menegur saya keras. Dan saya ngambil keputusan setiap jam 2 pagi, jam 3 pagi, saya harus duduk di kaki Tuhan. Setiap pagi. Setiap. Karena sibuknya pelayanan, pulang udah tengah malam. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan aku capek. Tapi Tuhan katakan tahun 2026 sesuai dengan tema. Makanya saya bagikan kepada saudara, karena Tuhan berbicara kepada saya. Ya, apa yang kau lakukan dulu, Angga, Morgan, kau lakukan setelah. Apapun yang kau kerjakan sampai kemana, mau ke Israel, kemanapun kamu pergi, kemanapun itu percuma sia-sia. Yang ku ingin ini adalah persekutuanmu denganku. Duduk diam, dengar aku ngomong. Saya hanya menyanyi dan menyembah. Saya tidak tahu kenapa Tuhan bawa saya kembali ke sana. Tapi memang itulah yang Tuhan inginkan dari kita, orang-orang yang telah ditebus. Mereka kelelahan, mereka terlalu sibuk. Saudara jangan kira ada hamba Tuhan gereja yang terlalu sibuk dengan kegiatan yang rohani. Tidak, saudaraku. Itu sama dengan klub sosial ya, yang terlalu sibuk dengan kegiatannya, dengan aktivitasnya. Oleh sebab itu dari dalam jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul ditetapkan orang-orang yang melayani orang-orang secara sosial, membagi sembako, yang memperhatikan orang diakonia, supaya apa? Supaya para imam itu fokus terhadap firman dan doa. Nah, hal ini saya pikir bukan cuma pendeta, bukan cuma hamba Tuhan, semua kita. Karena apa yang kita kerjakan dengan kekuatan kita, itulah hasilnya. Tapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan melihat hasil yang spektakuler, yang menurut kita tidak mungkin dan bisa mungkin. Kami dengan istri, saudaraku, kami mengelola travel, namanya James Journey ke Holy Land. Ya. Kami kerjakan, karyawan ada di kantor-kantor. Kami tidak ada promo kemana-mana. Kita cuma hanya berdoa. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang lihat TikTok istri saya. Ya, Holy Land itu. Setiap bulan kita berangkat, Bapak Ibu. Saya juga terheran-heran. Sampai bulan 6 udah terisi. Kita akan buka lagi sampai bulan 6, sampai ke Desember. Desember aja listnya udah pada masuk. Ya, ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan turun tangan dan membantu dan memberkati pekerjaan kita. Sepertinya mereka itu mengerjakan hal yang baik. Saya sebut aja agamawi dan liturgis. Banyak orang seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, mereka agamawi dan liturgis. Sibuk dalam pelayanan, sibuk dalam pekerjaan. Akhirnya melupakan, contohnya kita dalam rumah tangga, suami dan istri. Kita emang bisa menentukan masa depan anak kita. Kita nggak tahu seperti apa mereka ke depan. Tapi ketika suami istri, ketika kita sebagai orang tua, kita bersekutu dengan Tuhan, kita menghidup firman Tuhan, kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita mencintai, mengasihi Tuhan, bukan hanya lip service, tapi dengan tindakan nyata, kita punya mesbah doa di rumah. Saya percaya Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan itu dilipat gandakan oleh Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi. Hal-hal yang tidak mungkin ada, bisa ada. Ada Bapak Ibu, bisa ada. Kita tidak tahu itu. Saya bisa bawa orang-orang dari banyak pulau, banyak daerah, ada dari Texas, dari Amerika. Saya tidak tahu. Ya, tapi Tuhan yang kasih orang-orang itu, Bapak Ibu.
Sibuk dalam bekerja untuk Tuhan. Ini dalam konteks gereja ya. Sibuk bekerja untuk Tuhan, tapi melupakan persekutuan dengan Tuhan. Ini dosa. Makanya dikatakan apa? Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata dosa loh. Ada orang melayani. All out dia melayani. Wow, kayaknya dia on fire melayani. Tapi melupakan persekutuan dengan Tuhan. Alkitab berkata apa? Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, itu artinya kembali kepada kasih yang mula-mula. Tempatkan Kristus, tempatkan firman-Nya, tempatkan pribadinya di tempat yang terutama dalam agenda kita, dalam kehidupan. Yang ketiga, dicela oleh Tuhan. Tuhan mencela mereka. Ya, dicela. Kenapa? Karena mereka jatuh dalam dosa. Meninggalkan kasih yang mula-mula. Itu adalah jatuh dalam dosa. Nah, saudaraku, ya, biasanya dosa yang satu akan bawa dosa yang lain. Kebohongan yang satu akan bawa kebohongan yang lain. Kebenaran juga begitu. Kebenaran yang kita tahu, kita hidupi akan membukakan pintu-pintu kebenaran yang lain. Ya. Ini yang terjadi, saudaraku. Saya pernah membawa satu grup ke Holy Land. Masalah ini sekitar 2 tahun yang lalu. Ketika ada di Bethlehem pagi-pagi, di Hotel San Elias Bethlehem, kami mau berjalan. Ibadah perdana ketika kami ada di Israel itu adanya di Padang Gembala. Pagi-pagi Padang Gembala ketika para gembala menerima pesan dari malaikat bahwa Yesus akan lahir. Ketika satu persatu peserta ini masuk ke bus, saya duduk begitu, ada 3-4 seorang ibu dari Medan, dari Papua, dari Kalimantan di sekitar saya. I'm hearing, aku dengar jelas. Inilah orangnya, doakan nanti dia, bereskan hidup. Sampai saya terperangah berkata, ya Tuhan, apa persoalannya Tuhan? Sampai ibu-ibu yang itu berkata, ada apa Pak Pendeta? Ada apa Amang? Ada apa Abuna? Tadi ngomong enggak, saya cuma menutupi, saya nggak mau mempermalukan orang. Saya kata enggak, mungkin saya spontan. Enggak, tadi kayaknya ada ngomong menunjuk orang ini. Ngarah kepada bapak yang masuk mobil. Enggak, nanti aja dengar saja dari Padang Gembala. Ternyata ketika saya khotbah di Padang Gembala, saya khotbah di sana nggak lama-lama, paling sekitar ya 15-20 menit. Saya khotbah, saya tantang, saya ngomong. Tuhan berbicara, ada seorang bapak di tempat ini yang mau mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan benci, tapi karena Tuhan mengasihi. Bertahun-tahun hidup dalam dosa. Tapi Tuhan masih tetap pelihara. Tuhan tunggu waktunya hari. Langsung dia marah, dia ngamuk, dia tunjuk istrinya Bapak Ibu. Betul kan? Kamu orangnya tidak beres. Kamu orangnya berbuat ini, dia sebut dipermalukan istrinya. Ada anak gadisnya orang dari UI waktu itu masih kuliah. Dipermalukan istrinya di depan orang ramai. Tapi Roh Kudus bilang, Holy Spirit bilang Bapak itu. Bukan istri, bukan siapa-siapa. Ya, dia marah, dia ngamuk di situ. Ya. Dan dia tidak terima untuk ditegur. Dan saya kembali berkata, saya doakan dia, saya katakan Bapak. Dan dia bilang, tidak, bukan saya baik-baik istri saya. Saudara, terus saya pimpin, terus saya sampaikan firman Tuhan kepada Bapak ini. Setelah saya masuk hotel, saya ajak dia ngobrol, saya kompak tangan, saya doakan. Tapi dia tidak mau membuka, tidak mau jujur di hadapan. Begitu pulang dari Holy Land, Bapak Ibu. Istrinya pulang ke Papua sama anaknya. Dia pergi ke Medan menjumpai selingkuhan. Sampai di bandara, Pak. Di bandara Kuala Namu. Belum sampai di rumah wanita itu. Dia mati. Saya ditelepon sama anaknya. Saya ditelepon sama istrinya dari Papua. Yang mengasih tahu bahwa suaminya meninggal di Medan, belum sampai ke tempat wanita itu. Saudaraku, banyak orang kelihatan seperti rohani. Bahkan dia berkata, kemarin teriak-teriak dia di tempat itu, dia katakan, makanya aku bawa kau ke Holy Land ini. Pulang dari Holy Land ini, kau sudah suci, dosamu semua dilayani sama Abuna, sama Pendeta Sirait. Pulang ke Papua, kau akan kubunuh, ketemulah kau dengan Tuhanmu. Ternyata bukan istrinya. Dialah orang. Roh Kudus berkata, orang ini, bapak ini.
Dan dia tidak mau bertobat dari dosa-dosa. Saudaraku, terkadang ya batu-batu kecil, bukan batu besar yang membuat kita tersandung, tapi batu-batu kecil yang kita tidak bereskan, kita tidak pernah selesaikan, dan itu menghambat perjalanan iman kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita kalau kita bertumbuh secara dewasa, mungkin batunya masih di situ, tapi kita bisa melangkahi. Seperti seorang anak-anaknya kecil-kecil, waktu kecil berjalan bisa dia jatuh tersandung karena pada batu-batu. Tapi ketika anak itu mulai besar, ya kadang-kadang orang tuanya ketika dia masih kecil disingkirkan batu-batu satu persatu. Jatuh lagi. Tapi ketika anak bertumbuh menjadi besar, batu tetap di situ, tapi anak nggak jatuh. Karena apa? Karena anak udah tahu ini ada batu di melangkahnya. Seperti itulah, bukan karena usia kita ya semakin besar, semakin bertambah, semakin tua, 40, 60, saya 61 tahun. 62 nanti di Oktober tahun ini. Bukan itu. Ya. Tapi bagaimana kita itu bertumbuh menjadi dewasa. Kalau kita dewasa kita tahu. Ya, sekecil apapun pencobaan dari iblis. Ya. Sekecil apapun tawaran dari setan kita tahu. Ya. Nah, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kerja untuk Tuhan, mereka pikir mereka udah hebat. Yang menjadi orang Kristen kayaknya udah berjasa, udah hebat, dipuji orang. Ya. Ternyata enggak, bukan itu yang Tuhan inginkan. Dia mau kita tuh intim dengan dia. Tuhan mau kita itu punya intimasi. Ya, kalau kita intim dengan Tuhan, ya, prinsipnya apa? Tuhan yang bekerja memakai kita. Makanya dikatakan apa, saudaraku? Makanya perkara-perkara besar akan terjadi. Yang tidak mungkin, yang tidak pernah didengar oleh telinga tersebut, yang tidak pernah diucapkan oleh mulut kita, akan disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Mengasihi Tuhan berarti apa? Menjaga dirinya berkenan di hadapan Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau dulu engkau kerjakan, engkau lakukan lagi. Saya dipanggil Tuhan, saya kerjakan, saya lakukan lagi. Saya lakukan lagi. Ya Tuhan, yes Lord, yes Lord, saya lakukan lagi, saya mau lagi. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, alangkah baiknya sebelum jauh kita berjalan tahun 2026 ini, mari kita evaluasi, kita periksa. Ya, setiap kali Tuhan mau memberkati bangsa Israel, dikatakan apa? Periksalah keadaan. Terkadang kita terlalu cakep untuk memeriksa keadaan orang lain, menunjuk dosa orang lain. Tapi kita tidak bijak, kita tidak mau rendah hati untuk memeriksa diri kita. Ketika orang lain berkata keburukan kita, kekurangan kita, kita marah, kita tersinggung, ya, emosi, dan banyak orang melakukan langsung tindakan-tindakan kriminal. Sebenarnya lebih baik, lebih bijaksana kita lah yang memeriksa. Kita periksa, kita lihat sampai kedalaman hati kita. Ketika kita menyanyi, sudahkah kita benar-benar menyanyikan pujian kepada Tuhan? Ketika kita ibadah, kita nyanyi, kita menyembah, kita mengangkat tangan, sudahkah benar layak kita mengangkat tangan? Dan angkat tangan yang kita berikan adalah bukti hati kita hancur dan menghormati Tuhan. Jangan sampai kita pergi ibadah ke gereja bolak-balik setiap minggu, setiap ada ibadah, kita mengerjakannya hanya apa? Hanya ritual agamawi, hanya liturgis. Tidak ada satu yang di hati kita berkata, I love you Lord. Ketika kita akan mengambil keputusan itu, kita akan berubah. Kita akan mengambil keputusan untuk berubah meninggalkan dosa-dosa. Periksalah diri kita. Kita periksa, kita lihat. Kita periksa. Dan kita jujur menilai. Kalau kita mau menilai diri kita berapa nilainya. Kira-kiranya mau enggak kita? Layak enggak, pantas enggak kita persembahkan korban yang basi, korban yang cemar kepada Tuhan. Ibadah yang cemar kepada Tuhan. Dikatakan lakukanlah lagi dan bertobatlah, repeat. Ya, repeat. Ya, kita harus repeat, kita harus bertobat kembali lagi, tanggalkan semuanya. Cari apa yang terutama, apa yang penting, apa yang menjadi prioritas. Jangan sampai kita, saudaraku, kita udah kayaknya habis terbakar semua sumber daya kita, tapi enggak menyentuh hati Tuhan. Itu percuma tuh. Cuma. Contohnya misalnya ketika kita menderita, ketika ada pencobaan dan masalah dalam hidup kita udah berdoa, tapi kita doa kita belum kunjung-kunjung dijawab sama Tuhan. Akhirnya kita ngomel, kita bersungut-sungut, kita mencari jalan pintas dan kita berdosa. Saya paling tidak mau, Bapak Ibu. Saya udah menderita terus berdosa, saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya mau ketika saya menderita, saya difitnah, saya mendapatkan berkat, saya mendapatkan kemuliaan, saya mendapatkan mujizat.
Oleh sebab itu, saudaraku, sebelum jauh kita berjalan dalam tahun 2026 ini, mari firman ini menegur kita, siapapun kita, termasuk saya, ditegur sama Tuhan. Ayo lakukanlah lagi apa yang kau lakukan dulu. Ya, kalau enggak, aku akan datang mengambil kaki dia, gelap hidup kita. Gelap, holom, golap, dark, hitam hidup kita. Ya, gelap. Kalau udah gelap semualah, ya, semualah setan ini bergundal ini akan memanggil teman-teman dulu datang merusak. Oleh sebab itu, mari, bukankah hidup kita ini sebagai cahaya, sebagai terang, di mana Kristus bersinar dalam hidup kita. Sekali lagi, sebelum jauh kita berjalan dalam tahun 2026, ambil keputusan, Bapak Ibu. Ayo berjalan di jalan, di tracknya Tuhan. Karena Tuhan ada di depan. Berkatnya, ya, mujizatnya ada di depan. Ya, Tuhan tidak bermain petak umpet dengan kita. Tapi banyak orang Kristen yang suka bermain petak umpet dengan Tuhan. Jangan. Jalanlah lurus. Dia sebagai gembala, dia akan guidance kita kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Wow, luar biasa. Luar biasa, Bapak Ibu. Saya punya banyak kesaksian yang tidak mungkin menurut kita mungkin, yang tidak bisa, ya, yang tidak bakalan terjadi. Hebat Tuhan itu, luar biasa sekali ini. Oleh sebab itu nggak sia-sia saya tinggalkan hidup saya yang lama. Saya hidup, saya dipanggil Tuhan, saya ada di sini. Menjadi hamba Tuhan dan terus melayani Tuhan. Tuhan itu baik, dia setiakan janji-janjinya. Nah, saudaraku, jangan sampai kita kelelahan, ya. Kita terlalu sibuk, ya, dan kita meninggalkan persekutuan-persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan, Bapak Ibu. Jangan kita ke gereja, kita ibadah, kita doa hanya agamawi saja. Nggak enak lah kita orang Kristen kalau nggak doa. Nggak enak lah kalau hari Minggu nggak ke gereja, mau kemana kita? Ke gereja dulu lah. Tapi kita ke gereja ibadah tidak membawa dampak positif, perubahan dalam hidup kita. Surga nggak tertarik, nggak tersenyum, nggak tertawa, nggak senang atas keputusan kita, tindakan aktivitas kita. Ayo kita tata kembali. Kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan sampai kita dicela oleh Tuhan. Meninggalkan kasih mula-mula, itu jatuh dalam dosa. Katakan apa? Bertobat. Lakukanlah kembali apa yang dulu. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Contohnya yang satu lagi yang saya kerjakan hari-hari ini. Saya sering lagi ada di jalan, lampu merah atau apa, memanggil orang. Yang saya kasih gak banyak. Saya udah siapkan tiap hari itu. Saya panggil orangnya, Pak, ini ya Pak. Dulu saya kerjakan itu, dulu saya kerjakan itu dulu. Kenapa sekarang gak saya kerjakan lagi? Saya kasih dia sedikit, dia nggak akan kaya. Saya kasih dia sedikit dari apa yang saya punya, saya nggak jadi miskin. Tapi saya belajar berbagi. Saya belajar berbagi. Mungkin hanya untuk makan siang, mungkin hanya untuk beli Indomie, atau hanya beli Aqua. Ini saya panggil. Terkadang dia udah datang ke mobil kita, ke kita, minta, kita nggak kasih. Ini kita panggil, mau nggak? Kita panggil ini. Ya Tuhan berkati. Makasih ya Om. Ya, oke, mari kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Kita percaya kalau kita mengerjakan itu, ya, kehidupan kekristenan kita dibangun di atas batu karang yang teguh, di atas Kristus, di atas firman Tuhan. Kita akan kuat. Seperti apapun kuasa kegelapan dunia untuk menggoyang kita, nggak akan tergoyahkan. Tidak akan bisa tergoyahkan. Kita kokoh, kita ada di atas batu karang yang teguh. Dan kita berdiri di sana. Dan kita tidak tahu hidup kita ini sampai kapan. Tapi kita terus berdoa supaya kita sehat dan Tuhan berikan kesempatan. Kita diberikan kepada Tuhan kasih karunia, bisa menikmati hidup dan mensyukuri hidup. Dan bisa menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita yang ada di POPM ini, semua pengurus, Ibu Elizabeth dan kawan-kawan semuanya, diberkati Tuhan, berlimpah. Tahun 2026, tahun terjadi pelipat gandaan, loncatan yang luar biasa. Loncatan ekonomi, loncatan apa, dimulai dari apa? Komitmen kita, loncatan iman kita, loncatan disiplin kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, kalau kita nggak serius dengan Tuhan, saya akan tutup dengan ini. Saya mau bertanya, kira-kira Tuhan mau serius nggak dengan kita? Nggak bakal. Tuhan itu hanya datang hadir, menolong orang-orang yang concern dengan dia, orang-orang yang serius dengan dia. Mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepada. Carilah kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayo, mari kita datang kepada Tuhan, kita jadikan dia prioritas hidup kita. Di
di tempat pertama. Ketika kita bangun pagi, ketika kita mengambil keputusan, kita tempatkan Tuhan di tempat yang pertama dalam hidup kita. Lihat, Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti mengangkat hidup kita. Mujizat demi mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa yuk. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman. Kami berterima kasih. Kami diingatkan supaya kami kembali kepada kasih kami yang mula-mula. Mungkin karena kesibukan kami, aktivitas kami menjauh dari itu. Bapa, hamba berdoa bahwa kami kembali kepadamu. Bahwa kami kembali supaya kami bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Bukan hanya sekedar menghadiri ibadah di gereja, tapi punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami menarik diri kami dari gegap gempitanya dunia ini, kesibukan dunia, dan kami bersaat teduh sejenak. Kami luangkan waktu kami setiap hari, apakah di pagi hari, siang, atau sore hari, menjelang malam, menjelang tidur. Kami mau duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan berdoa. Itulah yang Engkau inginkan dari kami, ya Tuhan. Kami mau mengambil keputusan, kami menjadi orang-orang yang bijaksana, melakukan lagi apa yang dulu kami pernah lakukan. Kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu mengucap syukur, aku serahkan semua jemaat Tuhan, anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berjalan di tahun 2026 di dalam keberkatan daripada Tuhan. Pakai dan urapi mereka. Tuhan tolong mereka ketika mereka berdoa. Tuhan jawab doa mereka. Ketika mereka bergumul, mereka menangis, mereka beratap, mereka berpuasa, bernazar. Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan Yesus. Semua jemaat-Mu, semua hamba-hamba-Mu, semua pengurus Tuhan yang ada di POPM ini, Tuhan berkatilah. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati ya. Halo. Terima kasih buat Pak Morgan untuk Ya, firman ya, Tuhannya. ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang boleh hadir. Kembali kita diingatkan untuk kasih mula-mula, cinta mula-mula kita sama Tuhan. Dan kita juga sepakat bahwa keintiman kita dengan Tuhan itu yang membuat kita kuat dalam apapun keadaan di luar yang kita sudah kita tahu ya bahwa saat-saat ini adalah dunia bukan semakin baik. Banyak tantangan, banyak PHK, banyak hal-hal lain yang kita mungkin tidak duga dan kita tidak yang kita tidak pernah pikirkan itu malah terjadi seperti itu ya. Tetapi kalau kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, senantiasa terkoneksi dengan Tuhan, saya percaya apapun itu kita akan kuat. Kan kita juga akan bisa mampu terbang bagai Raja Wali dalam mengatasi setiap pergumulan apapun. Karena kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali, ya saya juga jadi ingat kalau kembali kepada cinta mula-mula, ingat banget waktu awal mulanya itu mengenal Kristus, ya setiap hari maunya persekutuan, setiap hari maunya bergaul intim sama Tuhan. Kalau waktu itu mahasiswa, cinta mula-mula saya benar-benar on fire sama Tuhan, melayani, tapi tetap aja memang hubungan pribadi yang tetap diutamakan. Ya kembali kita diingatkan, puji Tuhan, untuk kita boleh sama-sama traceback kembali, balik lagi cinta mula-mula kita sama Tuhan. Apakah sampai saat ini masih ada perasaan seperti itu sama Tuhan? Cinta mula-mula kita, apakah kita masih tetap bergelora? Kalau kita bergelora, saya yakin pagi-pagi, kalau saya bukan jam 2, itu kalau saya baru 3:30. Ya, saya 3:30 tuh selalu memang dibangunkan, puji Tuhan. Dibangunkan sama Tuhan, kalau dalam keadaan capek apapun saya dibangunkan dan mempunyai komitmen untuk duduk diam. Karena disitulah unsur kekuatan anak Tuhan, bergaul intim sama Tuhan, berbincang-bincang sama Tuhan setiap hari. Dan disitulah nanti kita pasti akan mendapatkan tuntunan Tuhan ya, apa yang harus kita lakukan sepanjang
ke depan. Seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya mengundang untuk hadir kembali minggu depan di auditorium karena minggu hari ini karena dipakai jadi tepat jam 1 ada seminar di auditorium, makanya kita akhirnya pakai Zoom. Oleh karena itu kami mengundang teman-teman untuk hadir di ibadah POPM kembali di auditorium Bursa Efek Indonesia hari Jumat mendatang jam 12. Baik, kita akan menutup ibadah ini. Kami minta untuk Nikolas doa syafaat ya, Dek. Setelah itu kami minta untuk hambanya untuk doa berkat. Silakan Nikolas. Baik, Aida. Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mau meninggikan Engkau selamanya. Gloria hanya bagimu Bapa, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang. Biarlah Roh Kudus ini memimpin hati kami dan mengarahkan seluruh jalan hidup kami. Tegurlah kami ya Yesus apabila kami meninggalkan iman, pengharapan, dan kasih di hati kami. Tegurlah kami ya Yesus atas kasih kami yang mulai dingin, agar api kasih mula-mula ini kembali menyala. Tuhan Yesus, tegurlah kami di saat kami lebih sibuk dengan kegiatan dan pelayanan, agar kami tidak mengabaikan sepatah kata pun dari firman-Mu. Bangunkanlah kami ya Yesus, supaya kami bertahan dan tetap teguh walaupun di dalam penderitaan. Dalam kuasa-Mu ya Yesus Kristus, ajarlah kami untuk tidak kompromi dengan dunia, melainkan hidup kudus, setia, dan berpegang teguh pada firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai ibadah kami, POPM yang sudah selesai. Kami berterima kasih atas kehadiran-Mu yang nyata, atas firman yang telah disampaikan, dan atas tema yang Engkau taruh dalam hati kami, yaitu kembali pada kasih mula-mula. Kiranya firman yang sudah kami dengar tidak hanya berhenti di telinga kami, tapi sungguh-sungguh hidup dalam hati dan perbuatan kami sehari-hari. Kami berdoa agar kasih mula-mula itu terus menyala dalam setiap jemaat, sehingga kami tidak kehilangan semangat, tapi semakin teguh dalam iman dan pelayanan. Roh Kudus, teruslah teguhkan kami, teguhkan hati kami, agar kami hidup dalam kasih yang murni dan setia kepadamu. Kami juga serahkan tempat kami bekerja Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap usaha, setiap perusahaan, setiap ladang pekerjaan yang Engkau percayakan pada kami. Biarlah pekerjaan kami menjadi saluran berkat, tidak hanya untuk kami sendiri, tapi juga untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ajar kami ya Yesus untuk bekerja setia, jujur, dan penuh kasih, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui setiap karya kami. Kami berdoa terkhusus untuk Bapak Pendeta Angga Morgan Sirait, beserta petugas ibadah dan seluruh jemaat. Tuhan, berkatilah, urapi beliau dengan hikmat dan kuasa yang lebih lagi, agar setiap firman yang disampaikan membawa penguatan bagi jemaat. Berkatilah para petugas ibadah yang sudah melayani dengan setia. Balaslah mereka dengan jerih lelah mereka dengan sukacita dan berkat yang melimpah. Berkatilah seluruh jemaat lebih lagi. Perbaruilah hati mereka. Hapuslah kelemahan mereka dan teguhkanlah iman mereka, supaya tetap setia dalam kasih mula-mula. Kami sadar bahwa dalam hidup ini ada banyak pergumulan yang tidak kami kehendaki. Namun kami percaya bahwa pergumulan bukanlah hukuman, tapi peneguhan daripadamu. Supaya iman kami semakin kuat, Engkau Allah yang memperbarui kami, Engkau Allah yang berkati lebih lagi, dan Engkau Allah yang sanggup menghapus kelemahan kami. Ajar kami ya Yesus untuk tetap setia, percaya, dan tetap bersyukur, walau jalan yang kami tempuh tidak selalu mudah. Akhirnya ya Bapa, kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, hikmat dalam mengambil keputusan, dan keberanian untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kami percaya Engkau sanggup menuntun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Jauhkanlah kami dari perpecahan. Bawalah kami damai sejahtera di setiap masyarakat. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu Allah Bapa melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan tuntunan Roh Kudus yang selalu menguatkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak, di mute Pak. Di mute. Oke. Saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan. Pulanglah, terimalah segala berkat, rahmat anugerah yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih
dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan persekutuan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai dan menguasai hati pikiran perkataan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih, Tok. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih.